Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, kita lanjutkan pembahasan pertemuan keempat ya untuk mata kuliah kalkulus, yaitu mengenai integral fungsi satu variabel. Oke, materi yang akan kita pelajari adalah konsep dasar, kemudian teknik substitusi dan teknik parsial. Yang pertama, konsep dasar. Misalkan ada suatu daerah R yang terletak di bawah grafik Y sama dengan fx dan dibatasi oleh sumbu X ya, batas bawahnya. Kemudian batas kiri X sama dengan A dan batas kanan X sama dengan B. Daerah R tersebut bisa kita cari luas daerahnya dengan membagi selang bagian alasnya dari A sampai B ini menjadi N bagian ya. Misalkan kita partisi menjadi 4 persegi panjang seperti ini. Jadi kalau kita partisi menjadi N bagian, maka lebar setiap bagiannya atau alas setiap persegi panjang ini adalah B dikurang A kemudian dibagi N, dan akan diperoleh titik X0, X1, X2 dan seterusnya sampai Xn, dimana X0 itu terletak di alas ya, yang terletak di antara A sampai B kurang A kemudian dibagi N. Jadi kira-kira di sini X0, kemudian X1, X2 dan seterusnya. Nah, luas segi 4 yang terbentuk ini dapat dihitung menurut poligon-poligon dalam ataupun poligon luar. Nah, kemudian bagian kiri, gambar bagian kiri ini luas daerah menurut poligon luar. Jadi kita gunakan alasnya itu mulai dari XI kurang 1 sampai XI dengan tingginya yang kita gunakan sebagai tinggi dari poligon tersebut adalah fxi. Nah, sedangkan poligon dalam ya, kita akan cari luas poligonnya dengan alas xi kurang 1 sampai xi, sedangkan tingginya kita gunakan bagian kiri, tinggi bagian kiri yaitu fxi kurang 1. Nah, ini kalau gambarnya kita jadikan satu, yang luas menurut poligon luar dan poligon dalam. Jadi poligon luar itu kita gunakan tingginya itu yang bagian kanan ya, batas kanan itu yang kita jadikan acuan untuk menghitung f-nya, f bagian kanan. Jadi batas atasnya itu yang warna hijau ini poligon luar, sedangkan yang poligon dalam batas atasnya yang berwarna hitam. Nah, kemudian luas menurut poligon dalam kalau ditinjau segi 4 dengan alasnya xi kurang 1 sampai xi dengan tinggi fxi kurang 1 ya, maka luas daerahnya adalah fxi kurang 1 kali delta x. Jadi delta x itu alasnya yang mulai dari xi kurang 1 sampai xi. Luas R dapat dihitung dengan menjumlahkan luas semua segi 4, yaitu ARN sama dengan fx0 kali delta x ya. Jadi kalau yang poligon dalam kita mulai dari fx0 kali delta x, kemudian ditambah fx1 kali delta x tambah dan seterusnya sampai fxn kurang 1 kali delta x. Jadi kalau kita perhatikan di sini semuanya ada n bagian poligon, itu masing-masing poligon. Dan kita mulai dari x0 sampai xn kurang 1 dengan alas yang sama ukurannya yaitu delta x, dimana delta x tadi sama dengan b kurang a kemudian dibagi n.
Nah, untuk N yang mendekati tak terhingga, jadi semakin banyak poligonnya atau partisi dari daerah tersebut, jika N mendekati tak terhingga, maka akan diperoleh AR sama dengan limit dari A kali Rn. Sama dengan limit dari sigma fxi, I-nya mulai dari 0 sampai N kurang 1. Nah, sesuai di sini ya. Kemudian kali delta X. Oke, ini yang luas menurut poligon dalam. Sedangkan luas menurut poligon luar, kita tinjau alasnya mulai dari xi kurang 1 sampai xi, sedangkan tingginya yang kita gunakan adalah fxi, yaitu tinggi yang bagian batas kanan, sehingga luas daerahnya masing-masing adalah fxi kali delta x. Luas R dapat dihitung dengan menjumlahkan luas semua segi empatnya, yaitu ARN sama dengan fx1. Jadi kita mulai dari fx1 kali delta x tambah fx2 kali delta x tambah dan seterusnya sampai fxn kali delta x. Jadi ini juga terdiri dari n suku ya. Kita mulai dari x1 sampai xn. Jadi jika n yang mendekati tak terhingga, maka akan diperoleh AR sama dengan limit A kali Rn untuk n mendekati tak terhingga sama dengan limit n mendekati tak terhingga dari sigma fxi kali delta x, sedangkan I-nya mulai dari 1 sampai n. Kemudian untuk jumlah Riemann, misalkan fungsi f didefinisikan pada selang tertutup AB, selang A sampai B ini dibagi menjadi n bagian yang tidak perlu sama. Pada tiap selang, ambil sembarang titik sampel, beri nama xi bintang. Jika titiknya sembarang, katakan titik ujung kanan, maka xi bintangnya sama dengan A tambah I delta X ya. Tapi kalau kita ambil titik sembarangnya itu titik ujung kiri, maka xi bintang sama dengan A tambah I kurang 1 kali delta X. Nah, kemudian luas daerah di bawah kurva F adalah A sama dengan sigma fxi bintang kali delta xi. Untuk I-nya mulai dari 1 sampai N. Nah, jadi bentuk yang di atas ini merupakan bentuk Riemann. Dimana kalau bentuk Riemann ini delta X-nya itu bisa berbeda-beda untuk setiap bagiannya. Jadi di sini menggunakan notasi I ya untuk delta X-nya. Contoh, misalkan diminta mencari estimasi luas daerah yang terbentuk dari fungsi Y sama dengan X kuadrat dengan interval 0 sampai 2. Kemudian gunakan pendekatan atau aproksimasi dengan n-nya sama dengan 4 dan n sama dengan tak hingga. Dan titik sembarang pilih titik ujung kanan. Jadi kita gunakan poligon kanan ya. Oke. Nah, kemudian aproksimasi dengan mengambil n sama dengan 4 dan titik sembarang sama dengan titik ujung kanan tiap subinterval. Nah, kalau kita bagi 4, maka luas daerah R tersebut bisa didekati dengan menggunakan keempat persegi panjang tersebut, yaitu A1 tambah A2 tambah A3 tambah A4, di mana A1 sama dengan delta X kali Fx1 bintang tambah delta X kali Fx2 bintang tambah delta X kali Fx3 bintang tambah delta X kali Fx4 bintang. Oke. Nah, ini sama dengan ya sigma delta X kali Fxi bintang. I-nya bergerak mulai dari 1 sampai 4 ya. Karena kita bagi sama alasnya, yang tadi intervalnya 0 sampai 2, kalau kita bagi 4 persegi panjang, maka masing-masing delta X adalah 0,5. Jadi 0,5 kali 30/4 itu kita peroleh dari ini ya, 30
per 4. Ini kita peroleh dari ini ya, fx i bintang ini kita jumlahkan ya. Ketika kita gunakan yang x1 itu berarti 0,5 ya. Kemudian x2 itu berarti 1, x3 nya 1,5 dan x4 nya 2 karena kita gunakan titik ujung kanan ya tiap subintervalnya. Terus kita substitusi ke f nya, maka akan diperoleh sekian, 3,75. Nah, jumlah partisi atau jumlah subinterval sangat banyak ya. Ini kalau n-nya tak terhingga dan mengambil titik ujung kanan setiap subinterval titik sembarang, yaitu xi bintang sama dengan a tambah delta x kali i, sama dengan a-nya mulai dari 0 ya, ditambah delta x-nya itu 2 per n kali i. Untuk n tak terhingga, maka panjang subintervalnya menjadi delta x sama dengan b kurang a per n, yaitu 2 per n. Nah, kemudian luas daerah tersebut bisa didekati melalui limit dari sigma delta x kali fx i bintang untuk n mendekati tak terhingga. Delta x-nya adalah 2 per n ya, sedangkan fx bintangnya adalah f2 per n i. Nah, karena fungsi ini adalah y sama dengan x kuadrat, maka kita substitusikan ya. Nah, 2n per i ini dikuadratkan. Gitu. Maka diperoleh limit 2 per n pangkat 3. Nah, jadi keluar ke sini kali sigma i kuadrat. Di mana sigma i kuadrat itu sama dengan n kali n plus 1 kali 2n plus 1 per 6. Maaf, ini ada kurungnya ya di sini ya. Kurungnya ketinggalan. Nah, maka untuk n mendekati tak terhingga akan diperoleh 16 per 6. Oke, ini nanti boleh dihitung lagi ya. Jadi ini tentunya menghitung limitnya ya dengan cara hitung limit biasa. Langkah pertama substitusi, kemudian dicari kalau misalnya diperoleh bentuk tak tentu, jadi bisa lanjut ke L'Hopital. Nah, berikutnya adalah integral tak tentu. Integral atau anti turunan. Definisi fungsi f disebut anti turunan dari fungsi f pada selang i jika f aksen x, f besar aksen x sama dengan f kecil x untuk setiap x elemen i. Jika f besar x ini merupakan suatu anti turunan dari fx pada selang i, maka untuk suatu konstanta c, fungsi f besar x plus c juga merupakan anti turunan dari fx pada selang i. Nah, kemudian misalkan terdapat suatu fungsi f sehingga d dx dari f besar x sama dengan f kecil x, maka f besar x tambah c adalah anti turunan dari f. Atau bisa dituliskan integral fx dx sama dengan f besar x plus c. Oke, dimana ini notasi yang ini dikatakan tanda integralnya, kemudian fx nya ini merupakan integran, sedangkan x ini merupakan variabel integrasi, c nya merupakan konstanta integrasi. Kemudian ini notasi untuk diferensial dan ini notasi untuk integral. Berikutnya adalah sifat-sifat integral tak tentu. Misalkan ada dua fungsi, yaitu fungsi f dan fungsi g yang mempunyai anti turunan, maka r sembarang bilangan rasional kecuali negatif 1 dan k konstanta. Maka berlaku aturan integral seperti ini. Yang pertama, integral dx sama dengan x ditambah c, di mana c-nya ini merupakan konstanta. Kemudian untuk fungsi pangkat, integral x pangkat r dx sama dengan x pangkat r tambah 1, kemudian dibagi r tambah 1, kemudian ditambah c. Kemudian yang bagian bawah ini integral untuk fungsi trigonometri ya.
Nah, integral tak tentu ini juga mempunyai sifat berikut, ya. Integral k fx dx, k di sini merupakan konstanta, maka konstanta ini bisa keluar dari notasi integralnya. Kemudian integral dari jumlah dua fungsi sama dengan jumlah dari integral kedua fungsi, begitu juga dengan pengurangannya. Sedangkan aturan pangkat yang bisa digunakan secara umum yaitu integral fx pangkat r dikalikan f aksen x dx sama dengan fx pangkat r tambah 1 dibagi r plus 1 tambah c, ya. Oke. Berikutnya, misalkan fungsi f kontinu pada selang tertutup a sampai b, integral tertentu atau integral Riemann dari fungsi f dari a ke b adalah integral fx dx dari batasnya a sampai b sama dengan limit dari sigma fxi bintang kali delta xi, ya. Untuk maksimum delta xi-nya akan mendekati 0. Kenapa ini menggunakan maksimum? Karena untuk integral Riemann itu kan delta x-nya itu berbeda-beda, ya. Beda dengan yang poligon luar dan poligon dalam tadi. Untuk integral Riemann, delta x-nya ukuran alasnya ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil, seperti itu. Nah, jadi integral fx dx merupakan luas, ya, dari daerah yang dibatasi oleh kurva y sama dengan fx dan sumbu x dalam selang tertutup a sampai b. Daerah tersebut dapat berada di atas sumbu x maupun di bawah sumbu x. Nah, untuk daerah yang berada di atasnya sumbu x, ya, tandanya positif, sedangkan yang di bawah sumbu x bertanda negatif. Jadi misalkan ada suatu daerah seperti ini, di mana daerah tersebut ada R1, R2, R3, maka kalau digabungkan integral fx dx dengan batas kirinya A, batas kanannya B sama dengan luas R1 dikurangi luas R2 ditambah luas R3. Jika A berada dalam domain F, maka definisikan integral fx dx sama dengan 0. Nah, kenapa sama dengan 0? Karena batas bawahnya A dan batas atasnya A. Jadi, kalau digambarkan daerah ini, maka dia tidak mempunyai daerah karena batas kiri berimpit dengan batas kanan. Jika F dapat diintegralkan pada selang tertutup A sampai B, maka definisikan integral fx dx dari A sampai B sama dengan negatif integral fx dx dari B sampai A untuk A yang lebih dari B. Nah, kalau kita perhatikan urutan batas atas dan batas bawahnya, maka yang ruas kanan ini terlihat ada penukaran batas atas dan bawahnya, sehingga kita mesti kalikan dengan negatif. Nah, kemudian jika F dapat diintegralkan pada selang tertutup A sampai B dan C elemen A sampai B, jadi C terletak di antara A dan B, maka integral fx dx dari A sampai B ini bisa kita bagi dua suku. Kita pisahkan menjadi jumlah dua integral, yaitu integral fx dx dari A sampai C ditambah integral fx dx dari C sampai B. Nah, kemudian di sini ada teorema dasar pertama, yaitu misalkan f kontinu pada integral tertutup A dan A sampai B dan x elemen dari selang terbuka A sampai B, maka d dx integral ft dt untuk batas bawah A sampai batas atasnya x sama dengan fx, ya. Atau kalau ruas kirinya ini kita integralkan, ya, maka akan kembali menjadi bentuk ini sendiri. Nah, maka dia akan sama dengan f besar x, ya. Kalau diintegralkan, maka
notasi fungsi f ini yang tadinya huruf kecil, maka hasil integralnya menjadi huruf besar. Dengan f besar ini merupakan antiturunan dari f kecil. Berikutnya teorema dasar kedua. Jika f kontinu pada selang tertutup A sampai B dan f adalah antiturunan dari f pada selang tertutup A sampai B, maka integral fx dx dari A sampai B sama dengan f besar B dikurangi f besar A. Nah, berikutnya ada teorema nilai rata-rata. Jika f kontinu pada selang tertutup A sampai B, maka terdapat C elemen A sampai B. Sedemikian rupa sehingga integral fx dx dari A sampai B ini sama dengan fc dikalikan B kurang A. Nah, jadi kalau kita gambarkan berupa grafik, ruas kiri ini yang berbentuk integral, ini kan berbentuk suatu daerah gitu ya, dimana batas atasnya itu y sama dengan fx, batas bawahnya sumbu x, batas kirinya x sama dengan A, dan batas kanannya x sama dengan B. Sedangkan ruas kanan ini berbentuk persegi panjang dengan tingginya FC dan alasnya adalah B kurang A. Nah, jadi ruas kiri ini bentuknya belum tentu persegi panjang ya, tergantung fx-nya, sedangkan ruas kanan berbentuk persegi panjang. Nah, persamaan ini bisa juga dituliskan dalam bentuk ini ya. Jadi FC sama dengan integral fx dx dibagi B kurang A, seperti itu. Nah, bilangan yang ini, ruas kanan ini dinamakan nilai tengah atau nilai rata-rata dari f pada selang tertutup A sampai B, seperti itu. Ya. Kalau berlaku ini gitu ya. Nah, berikutnya teorema simetri. Jika f fungsi genap ya, maka integral fx dx dengan batas negatif A sampai A sama dengan 2 kali integral fx dx dengan batas 0 sampai A. Jika f fungsi ganjil, maka integral fx dx dari negatif A sampai A sama dengan 0 ya. Jadi kalau kita review fungsi genap ya, fungsi genap itu kalau secara grafik kurvanya itu simetris terhadap sumbu y gitu ya. Karena simetris terhadap sumbu y, maka luas daerah yang berada di sebelah kanannya sumbu y akan sama dengan luas daerah yang berada di sebelah kirinya sumbu y. Sehingga kita bisa gunakan salah satu sisi aja, terus dikalikan 2 gitu ya. Jadi batasnya menjadi 0 sampai A, tapi kita kalikan 2 gitu. Sedangkan untuk f fungsi ganjil, maka integral fx dx dari negatif A sampai A itu sama dengan 0. Karena kalau kita review sifat fungsi ganjil, maka dia dapat simetris terhadap titik asal, atau kalau secara grafik kurva tersebut kalau misalkan diputar setengah putaran, dia akan kembali berbentuk seperti dia lagi. Nah, kemudian penggunaan keperiodikan ini biasanya sesuai untuk cocoknya ini untuk fungsi trigonometri, karena fungsi trigonometri itu bersifat periodik. Jika P periodik dengan periode P, maka integral fx dx dengan batas A tambah P sampai B tambah P akan sama dengan integral fx dx dengan batas A sampai B. Ya, jadi dia akan berulang ya. Misalkan fungsi sinus dia mempunyai periode 2pi ya, maka sin 0 akan sama dengan sin 2pi ya. Oke, berikutnya aturan substitusi untuk integral tertentu. Misalkan G mempunyai turunan kontinu pada selang tertutup A sampai B dan F kontinu pada daerah hasil G, maka integral f gx kali G aksen x dx ya, akan sama dengan integral f u du, di mana batas u-nya ini
dari GA sampai GB gitu ya. Jadi kalau ruas kiri kita gunakan variabel X, sedangkan ruas kanan sudah kita ganti menjadi variabel baru yaitu U. Tuh. Jadi misalkan U itu adalah GX gitu ya. Jadi kalau U itu GX maka FGE ya, maka FU itu adalah FGX, sedangkan DU DX sama dengan G aksen X kan, sehingga DU sama dengan G aksen X DX gitu. Sedangkan batas X-nya yang batas X kan tadi A sampai B, sehingga kalau variabelnya kita ubah menjadi variabel U, maka batas U-nya adalah GA sampai GB. Oke, berikutnya contoh, hitunglah integral 2x kali x kuadrat tambah 1 pangkat 3 dx dengan batas 0 sampai 2. Misalkan u-nya ini yang ada di dalam kurung yaitu x kuadrat tambah 1, maka du dx sama dengan 2x. Nah, sehingga bentuk integral tadi bisa kita rubah ke dalam variabel u. Nah, jadi karena du dx sama dengan 2x, maka di sini 2x dx itu kan sama dengan u ya, sedangkan yang dalam kurung ini x kuadrat tambah satunya itu merupakan u gitu. Terus juga jangan lupa dirubah batasnya menjadi batas u. Jadi kalau tadi menggunakan variabel x kan batasnya 0 sampai 2, maka kita substitusi ke sini. Kalau x-nya 0 maka u-nya 1. Kalau x-nya 2, maka u-nya adalah 2 kuadrat tambah 1, yaitu 5. Nah, setelah berbentuk variabel u semua seperti ini, baru kita lanjutkan proses integrasinya, yaitu integral dari u pangkat 3, yaitu 1/4 kali u pangkat 4. Kemudian batasnya 1 sampai 5. Ya, maka diperoleh ini ya, 1/4 u pangkat 4. Kemudian kita substitusikan batasnya. Oke, berikutnya fungsi logaritma ya, logaritma natural dan eksponensial natural. Logaritma natural dari x dinotasikan dengan ln x dan didefinisikan sebagai integral, yaitu ln x sama dengan integral seperti dt dengan batas 1 sampai x untuk x lebih dari 0. Kemudian dengan teorema dasar kalkulus diperoleh bahwa ln x dapat diturunkan dan diperoleh d dx ln x sama dengan d dx integral 1/t dt. Nah, turunan dari integral ya akan kembali lagi menjadi 1/x gitu ya. Batasnya diganti dengan x. Nah, kemudian definisi kedua, inverse dari fungsi logaritma natural adalah fungsi eksponensial natural. Dinotasikan dengan e pangkat x. Ya, ini kalau kita review materi sebelumnya, maka fungsi logaritma natural itu saling inverse dengan fungsi eksponensial natural. Fungsi eksponensial natural itu kontinu dan dapat diturunkan pada interval terbuka negatif tak hingga sampai tak hingga. Dan turunannya adalah dia sendiri, sehingga integral dari e pangkat x ya integral pangkat x sendiri. Nah, kemudian ini gambaran untuk fungsi logaritma natural. Jadi ia sama dengan ln x kalau digambarkan seperti ini. Nah, sedangkan yang kurva bagian bawah ini merupakan definisi dari ln x-nya, yaitu integral seperti dt. Jadi kita gambarkan kurvanya yang 1/t. Jadi kalau kita kaitkan yang di kurva bagian bawah ini kan ketika x-nya itu berada di sebelah kanannya 1. Nah, jadi kalau x-nya berada di sebelah kanannya 1, maka luasnya itu hasil integralnya itu positif a gitu ya. Jadi kalau kita kaitkan dengan grafik y sama dengan ln x, itu a nya itu
berada di atas sumbu X, jadi kan ini positif ya. Nah, sedangkan kalau X-nya kurang dari 1 atau di sebelah kirinya 1, maka diperoleh hasil integralnya itu negatif A. Nah, ini kalau kita kaitkan ke sini, maka kalau X-nya antara 0 dan 1, kurvanya terletak di bawah sumbu X. Berikutnya teknik substitusi ya. Misalkan G suatu fungsi yang dapat diturunkan dan F suatu antiturunan dari F. Jika U sama dengan Gx dan Du sama dengan G aksen X dx, maka integral F Gx kali G aksen X dx sama dengan integral Fu du. Ya, jadi yang bagian kiri ini ketika kita masih gunakan variabel X, kemudian kalau kita misalkan U sama dengan Gx, maka seluruh variabel X itu kita ganti semuanya dengan variabel U. Nah, seperti ini. Jadi Gx-nya itu U, sedangkan G aksen X dx itu adalah du, gitu ya. Nah, tentunya hasil integralnya adalah F besar U tambah C, dan jangan lupa kita kembalikan lagi ke dalam variabel X. Jadi U-nya kita ganti dengan Gx. Nah, langkah penyelesaiannya pertama tentukan U sama dengan Gx-nya ini yang mana. Kemudian cari turunannya yaitu du dx, kemudian lanjut ke substitusi. Nah, ketika kita merubah variabel X ke U, itu semuanya harus menjadi U dulu, baru kemudian diintegralkan. Nah, kemudian kalau sudah diintegralkan, dikembalikan lagi menjadi variabel X. Contoh, nah, hitunglah integral dari 3x kuadrat kali x pangkat 3 tambah 5, kemudian pangkat 9. Maka kita bisa pilih U-nya yang mana. Dalam hal ini, kita gunakan U-nya yaitu x pangkat 3 tambah 5. Kemudian kita cari du dx yaitu 3x kuadrat. Ya. Nah, kemudian seluruhnya kita ganti menjadi variabel U. Jadi integral 3x kuadrat kali x pangkat 3 tambah 5 pangkat 9. Jadi ini merupakan U itu ya. Sedangkan 3x kuadrat dx-nya itu adalah du. Terus kita integralkan dan dikembalikan dalam variabel x lagi. Oke, kemudian ini ada soal bisa untuk latihan sendiri. Kemudian berikutnya adalah integral parsial. Jika f dan g merupakan fungsi yang dapat diturunkan, maka d dx dari fx gx sama dengan fx kali g aksen x tambah gx kali f aksen x. Jadi kalau kita ingat yang bentuk UV ya, maka turunan dari UV sama dengan UV aksen tambah U aksen V gitu ya. Nah, kemudian dengan mengintegralkan kedua ruas ya menjadi begini jadinya ya, setiap suku diintegralkan. Nah, kemudian dari sini ke sini kita tukar ya tempatnya. Oh, ini masih ini ya, merapikan yang ruas kiri dulu yaitu integral dari turunan. Nah, berarti kembali lagi ke dia sendiri ya. Ya, integral dari turunan fx gx ya, berarti fx gx sendiri. Nah, kemudian setelah ini kita tukar yang ini bagian kanan ini ya, suku pertama bagian kanan kita pindahkan ke ruas kiri, sedangkan yang ruas kiri kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi karena ini sama-sama tuker ya, ini dan ini gitu ya, maka ini notasinya menjadi negatif. Nah, persamaan ini yang kita kenal sebagai integral parsial. Nah, biasanya kalian mungkin ya lebih familiar dengan integral U dV sama dengan UV dikurangi integral V du. Nah, ini misalkan U sama dengan fx ya, kemudian dv-nya itu yang g aksen x dx ya, maka kita cari du-nya yaitu du dx sama dengan f aksen x, dan v ya itu diperoleh dari integralnya ini gitu ya.
sehingga integral UdV sama dengan UV dikurangi integral VdU. Nah, sedangkan untuk integral tertentu kita tinggal masukkan batas atas dan batas bawahnya semua suku. Gitu. Nah, di sini ada contoh integral x cos x dx ya. Maka kita buat integral parsialnya seperti ini, maka kita tentukan mana U dan mana dV. Nah, kita pilih U-nya ini yang X, sedangkan dV-nya cos X dx, sehingga kita cari DU, yaitu DU-nya sama dengan dx, dan V-nya sama dengan integral dari cos X dx, yaitu sinus X. Kemudian integral parsialnya yaitu UV, ya, U-nya X, kemudian V-nya itu sin X dikurangi integral V-nya itu sin X, V DU, DU-nya tadi dx, maka diperoleh X sin X-nya tetap, kemudian dikurangi integral sin X yaitu cos X tambah C. Oke, baik, kemudian yang latihan-latihan ini boleh dicoba sendiri. Baik, saya kira cukup sekian ya pembahasan mengenai integral ya. Selamat belajar, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.